Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf. Dan seperti janji saya, kita akan memberikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Bagaimana bahwa Nabi Musa mendapatkan kelezatan dalam bermunajat. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa tanda-tanda nikmat kelezatan dalam bermunajat tersebut? Yang pertama dulu, kelezatan itu tidak bisa dilukiskan. Itu dirasakan oleh orang masing-masing. Kalau Anda mau tahu bagaimana lezatnya, coba sendiri. Saya berkata, jeruk ini manis, lezat. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana itu. Terlalu panjang kalau saya bawa ke laboratorium. Coba aja. Nabi dalam konteks tanda-tanda ini ada jawaban yang mungkin dapat membantu. Zaqa halawatal iman. Seorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, Zakan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu redaksinya. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya ketimbang yang lain. Itu satu. Jadi ada sesuatu, ini saya pilih Allah. Itu nikmat sekali. Rasakan nikmatnya. Saya dalam salah satu episode pernah berkata begini. Ada satu teman saya cerita, Pak Gures, saya ini bolong-bolong salat saya. Tapi satu waktu macet jalan, saya lantas pikir daripada macet, saya ingin dekat ke masjid. Dia bilang, sudah hampir maghrib. Saya cepat-cepat karena saya mau sholat. Saya sholat asar. Habis sholat asar, lezatnya saya rasa itu. Dia mendahulukan Allah atas yang lainnya. Jadi kalau mau rasakan itu, jadikan Allah dan Rasulnya lebih Anda cintai dari segalanya. Nah, bagaimana lezatnya? Coba sendiri deh nanti. Dia berkasih-kasihan dengan dua orang, dia tidak berkasih-kasihan itu kecuali karena Allah. Jadi kalau temannya salah, dia tegur karena Allah. Kalau temannya ini, itu lezat sekali persahabatan yang seperti itu. Iya kan? Nah, itu kira-kira. Kelezatnya tidak bisa diuraikan dengan tidak bisa diuraikan. Tidak, kita bagaimana mau menguraikan itu? Gembira, bagaimana mau menguraikan? Apalagi sekarang orang bisa bersandiwara kan? Aduh, dia sedih padahal hatinya senang. Dia gembira padahal dia ini. Itu rasakan sendiri dan itu pasti. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Baiklah, saya akan beri kesempatan kepada pemirsa satu pertanyaan lagi. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Mengapa dalam ayat 142 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan 30 malam bukan 30 hari atau 30 siang? Mohon penjelasan dari Bapak. Episode yang kemarin itu ada yang bertanya, iktikaf itu kapan dilakukan? Saya bilang siang atau malam. Bisa, kalau dalam mazhab Syafi'i kapanpun. Tetapi dianjurkan itu paling tidak sehari semalam. Nah, yang mana lebih bagus? Di hari atau siang? Nah, saya bilang malam lebih bagus. Kenapa malam lebih bagus? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sebelumnya inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Malam itu hening. Tidak banyak gangguan. Tidak banyak hiruk pikuk. Itu lebih membantu
untuk seorang berkonsentrasi, itu lebih membantu untuk seorang menyendiri, tidak harus ke gunung, ya kan? Menyendiri, merenung kepada Allah, sedangkan siang dijadikan Tuhan untuk sibuk. Kalaupun tidak sibuk, kita sudah dengar ini sekian banyak percakapan dan lain-lain. Kalau malam, jadi itu sebabnya di sini disebut malam, tekanannya pada malam. Beribadah di waktu malam itu sebabnya tahajud, ya kan? Saya kira itu. Bukan Lailatul Qadar pun? Lailatul Qadar pun malam, ya kan? Pada malam hari ya Pak ya. Malam Dan hari. kita tidak tahu kapan pastinya ya Pak Kita ya. tidak tahu kapan pastinya, tapi di malam hari. Baiklah, nanti Bapak akan berikan kesimpulannya di segmen berikutnya. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara bahwa kita pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Untuk itu silakan Pak berikan kesimpulan ayat 142 sampai 145 ini. Baik, kesimpulannya. Yang pertama, itu di ayat 142, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun. Pesannya, aslih, tolong kamu perhatikan saya punya umat, berbuat baiklah, jangan ikuti jalannya orang-orang buruk. Saya bertanya, kira-kira Nabi Harun tidak tahu ini? Kira-kira Nabi Harun tidak tahu bahwa dia harus berbuat baik? Kira-kira Nabi Harun tidak tahu bahwa jangan ikut? Tahu ya. Dia Nabi, pasti dia tahu. Tetapi kenapa Musa berpesan lagi? Walaupun Anda tahu, sahabat itu, teman itu, saudara itu harus saling ingat mengingatkan. Jangan berkata saya udah tahu, enggak usah. Ini dia udah tahu, ini Nabi. Terima peringatan orang. Karena apa yang disampaikan itu, kalaupun Anda sudah tahu, itu lebih memantapkan lagi. Itu satu pelajaran. Kan biasa ada orang begitu dinasihati, udah deh saya juga udah tahu itu. Ini Nabi nih, pasti dia udah tahu. Itu satu kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang kedua, jangan ikuti jalannya orang-orang yang orang-orang para perusak. Mengikuti jalan perusak itu tidak harus berarti melakukan hal yang sama. Melangkah-langkah pertama di jalannya, itu namanya sudah mengikuti. Karena langkah keduanya pasti di jalan itu. Walaupun Anda belum apa-apa. Si pendurhaka udah jalan, udah sampai di sana. Ini jalannya nih. Saya ada di depannya. Itu namanya Anda mengikuti. Ya kan? Itu. Yang ketiga yang kita ingin jelaskan. Kita di dunia ini tidak mungkin dapat melihat Allah. Hanya saja kita perlu tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat itu bukan karena dia tidak ada. Bukan juga disebabkan karena dia terlalu gelap. Ya, tapi boleh jadi karena dia terlalu terang. Maksud dia akal enggak ini? Itu kelelawar bisa melihat di siang hari. Kenapa? Dia malam baru bisa lihat. Karena matanya tidak bisa. Allah terlalu jelas, Allah terlalu terang. Kita mau lihat tidak bisa. Lihat matahari aja kita silam. Ya, jadi dan kita bisa melihatnya dalam dua tanda petik melalui mata hati kita. La tarahul uyun bi musyahadatil ayan walakin tudrikuhul qulub bi haqaiqil iman. Kalau Anda punya mata hati jernih, Anda bisa melihat dia di mana-mana. Ya kan? Allah di mana-mana. Itu di hari kemudian ada ulama berkata tidak mungkin dia dapat dilihat, tapi kita berkata kita bisa melihatnya dengan
ilustrasi seperti melihat cahaya bulan. Ya kan? Oke. Yang selanjutnya kita ambil bahwa kalau mau bermohon, begitu juga kalau mau bertanya, pikir-pikir apa yang diminta. Ya, jangan tamak kalau Anda tidak mampu untuk itu. Jangan memimpikan bulan, wahai si cebol. Ya kan? Ya kan begitu. Tahu diri lah. Nabi Musa begitu. Syukuri, kamu udah saya kasih ini. Pegang teguhlah itu. Nah, baru yang terakhir saya kira kesimpulannya adalah sangat baik kita memilih alternatif yang terbaik di sisi Allah. Memaafkan lebih baik daripada menjatuhkan sanksi, walaupun menjatuhkannya dibolehkan, ya kan? Menjawab waalaikumsalam warahmatullah lebih baik dari ini. Memilih yang lebih ringan dari ajaran Allah, selama itu dibolehkan, lebih baik daripada cari yang memberatkan. Itu sebabnya katanya kalau Anda musafir, ada izin untuk menjamak salat. Lebih ringan itu daripada pilih yang ringan, karena itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu kesimpulan. Karena pada prinsipnya agama tidak memberatkan kita. Pada prinsipnya Tuhan tidak ingin kita memberatkan diri atau melakukan sesuatu yang berat yang padahal ada jalan yang ringan. Terima kasih Pak Quraish atas uraian yang sangat indah ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Ibu-ibu terima kasih. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraish dapat kita petik semua hikmahnya agar kita melangkah lebih maju lagi ke depan, lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode mendatang dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-A'raf yang masih dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.